Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 27. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Zahran masih diam, antara ingin melakukan dan mengingat pada janjinya. Zahran hanya menatap punggung Shanum yang hanya berjarak 1 hasta saja dari dirinya saat ini. Shanum merasa murahan karena membahas soal itu. Tapi sungguh dia kini telah benar-benar jatuh cinta pada Zahran. Shanum mendamba Zahran. Cuman paksa semalam malah lekat dalam ingatan. Tak munafik kalau ada rasa ingin mengulangnya lagi dalam keadaan suaminya sadar. Bapak bilang, aku ini adalah istrimu. Kamu adalah suamiku. Ada kewajiban yang harus aku penuhi. Kalau memang kamu mau, kamu boleh menyentuhku lagi, Bang. Ucap Shanum melanjutkan. Dia berucap, tapi matanya ia pejamkan kuat-kuat. Tangannya mencengkram kuat ujung selimut yang menutupi setengah tubuhnya. Dia sangat nervous, tapi sedang mencoba menunaikan kewajibannya sebagai istri. Zahran bangkit, mengangkat torsonya. Dia terduduk dengan begitu, bisa sedikit melihat wajah Shanum yang bersembunyi sambil terpejam. Shanum, panggil Zahran. Shanum merasa suara Zahran sangat dekat. Dia pun malah semakin dak-dik-duk-der, tak karuan. Bangunlah, duduk, tatap mata abang, pinta Zahran. Shanum menurut. Dia pun bangun dan sama-sama terduduk di atas pembaringan itu. Hanya saja Shanum belum berani menatap mata Zahran. Dia masih malu, sangat malu. Shanum, aku cuma dapat nasihat dari bapak kok, Bang. Intinya, aku akan sangat berdosa kalau menolak keinginan kamu. Shanum memotong omongan Zahran, berusaha menjelaskan alasan kenapa ia begitu random malam ini dengan membahas soal hal yang cukup intim. Tapi kan, pernikahan ini bukan pernikahan yang benar-benar kita inginkan. Satu kalimat dari Zahran memupuskan harapan Shanum malam ini. Jadi Zahran masih menganggap kalau pernikahan ini bukan pernikahan yang diinginkan, yang bisa dibawa sakinah sampai ke jannah. Semalam abang hilaf, abang gak akan merusak kamu. Kamu ini perempuan baik-baik. Kelak harus mendapat pria baik-baik juga. Seketika Shanum terbungkam. Penolakan halus dari Zahran serasa mencabik-cabik harga dirinya. Walau bicara sangat sopan, tapi entah kenapa Shanum jadi sakit hati dengan respon Zahran. Jujur aja, abang sayang sama kamu. Tapi, abang akan menjaga kamu seperti adik sendiri. Abang akan menjaga kamu sampai pernikahan kita selesai. Hati yang bermekaran dalam sekejap menjadi taman dengan bunga-bunga yang layu. Begitulah gambaran hati Shanum saat ini. Ternyata perhatian Zahran padanya selama ini ia salah artikan. Selebihnya hanya rasa seorang abang pada adiknya. Iya, aku lupa kalau pernikahan ini akan berakhir, gumam Shanum. Kita akan melanjutkan hidup kita masing-masing setelahnya. Baiklah, Shanum pasrah, dengan sejuta rasa malu dan sesal menggunung di hati. Tidurlah, good night.
kata Zahran, kemudian lalu mengelus kepala Shanum. Setelah itu Zahran kembali terbaring meninggalkan Shanum dalam keadaan sakit hati. Shanum kira hasratnya akan bersambut. Ternyata Zahran sangat menjaga komitmen untuk tidak menyentuh Shanum sampai pernikahan mereka selesai. Bodoh. Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku malah menawarkan diri? Nyesel. Shanum ngomel di dalam hati. Shanum menyesal sudah bersikap nakal di hadapan Zahran. Dan sebenarnya hal itu juga membuat Zahran kepikiran. Tadi pagi Shanum bersikap sangat dingin padanya. Mungkin karena semalam. Daripada bengong, mending nyemil gorengan nih bro. Yaris datang dengan satu kantong bermacam-macam gorengan panas. Saat ini bengkel memang masih sepi. Zahran dan kawan-kawan pun bisa bersantai untuk sementara waktu. Wah, mantap nih. Gary duduk bergabung. Sebatang rokok, segelas kopi, dan gorengan panas adalah kenikmatan tersendiri bagi mereka. Hanya saja, Zahran tak bisa memakannya juga. Zahran kepikiran Shanum terus. Lo udah ketemu sama si Mel lagi belum, Zah? Hubungan kalian mau dibiarin gitu aja? Serius? Yaris membuka obrolan. Masalahnya lumayan pelik sih. Ya gimana pun juga lo gak mungkin biarin cewek baik-baik kayak Shanum menanggung aib sendiri. Tapi gue rasa sih seharusnya si Mel ngerti. Tapi karena dia punya bestie yang mulutnya kayak kompor meleduk, ya tambah ruwet deh masalahnya sekarang. Gary menanggapi. Nah iya, si Lexa tuh bukannya bikin hubungan lo sama si Mel baik-baik aja. Sejak kalian LDR, terus dikawal sama si Lexa. Hubungan kalian malah jadi amburadul. Serius deh, masalah kalian tuh bukan cuma diawali dari pernikahan lo sama Shanum, Zah. Si Mel sering rewel juga sama lo kan sebelum-sebelumnya. Zahra no comment. Lagi pula apa yang dikatakan oleh Yaris dan Gary memang sesuai dengan apa yang terjadi belakangan ini. Tapi satu lagi yang harus digarisbawahi. Ternyata kan si Mel gak siap kalau lo harus terus-menerus jadi montir begini. Tambah ruwet kan ya? Never mind. Zahran sedang tak ingin memikirkan soal Melissa. Zahran hanya fokus pada Shanum saja. Apa gue jahat karena nolak tawaran dia semalam? Sialan. Kenapa gue gak bisa berhenti mikirin dia? Gerutu Zahran dalam hati. Sampai ada sebuah mobil yang sangat familiar berhenti di depan bengkel. Sedan hitam mengkilat yang biasa Zahran pakai selain Ducati Panigale yang telah beralih tangan pada preman kampung bernama Bang Jamil. Loh, itu kan mobil lo bro, kata Gary ikut heran. Bokap lo kali, lanjut Yaris. Ternyata yang mengendarinya adalah Irene, mamanya Zahran. Begitu keluar dari depan kemudi, Irene membuka kacamata hitamnya dan langsung menangkap sosok Zahran dengan senyum mengembang. Tapi justru Zahran tak suka melihatnya. Ternyata selama ini kamu di sini, Zah, sapa Irene, dan terus berjalan mendekat. Gayanya sok modis, gambaran seorang sosialita kelas atas pengoleksi barang-barang branded. Hai tante, apa kabar? Sapa Gary, bah. Baik Gary maupun Yaris langsung memberi salam hormat pada Irene. Tapi Zahran malah diam saja mengabaikannya. Baik, dan kamu Zah? What's wrong with you? Kenapa kamu gak pulang? Pulanglah, urusan mama sama papa udah selesai. Rumah utama jatuh ke tangan mama. Beberapa aset juga sudah kami patenkan atas namamu. Pulanglah. Gary dan Nayari saling berpandangan. Mereka tahu kalau mereka harus menyingkir dan memberi ruang untuk Zahran bicara dengan mamanya.
Apalagi begitu datang Irene langsung membahas soal sesuatu yang sensitif. Yaris dan Gary pergi, tapi Zahran tetap diam. Dia hanya menghisap rokoknya dalam-dalam, sama sekali tak menganggap keberadaan mamanya. Zah, Irene meletakkan tangannya di pundak Zahran. Zahran malah menyapunya dan menunjukkan betapa ia kecewa saat ini. Nikmatilah kesenangan kalian masing-masing. Papa dengan selingkuhannya, Mama dengan selingkuhan Mama, dan aku pun juga sudah punya kehidupan sendiri. Jangan hiraukan aku lagi. Kali ini Zahran buka suara dan kata-katanya sangat sarkas. Mengertilah Zah. Gak bisa, Ma. Maaf, aku gak bisa mengerti Mama. Aku gak bisa mengerti kalian. Mulai sekarang, kita urus saja kehidupan kita masing-masing. Senyum mengembangi Rene berubah jadi wajah penuh sesal. Tapi sesalnya itu tak akan mungkin mengembalikan rumah yang utuh bagi Zahra. Aku sibuk. Pergilah. Ini bukan tempat yang nyaman untukmu. Zahran bahkan pergi meninggalkan Irene saat ada beberapa pelanggan masuk untuk minta diservis. Tunggu dulu, Zah. Irene menarik tangan lengan Zahran sehingga tak bisa berlalu begitu saja. Tapi setidaknya ambillah hak milikmu. Tinggallah di apartemen yang papa beli untukmu setahun lalu. Apartemen itu terbengkalai tak terurus. Mungkin kamu bisa mengajak beberapa teman untuk tinggal bersama. Dan lagi, Mama sudah mendaftarkan namamu untuk ikut studi lanjutan di London, Zah. Mama mau kamu ambil studi itu biar bisa meneruskan tahta papamu di perusahaan. Mama tuh takut kalau bukan kamu, maka si pelakor sialan itulah yang akan mengambil alih. Irene bicara panjang lebar, mengabsen satu persatu privilege milik Zahran. Satu lagi. Lanjut Irene, lalu memberikan kunci mobil itu pada Zahran. Ini mobil milikmu. Kalau kamu ingin pulang, pulanglah ke rumah. Untuk saat ini Mama bebaskan dirimu. Selesaikan Irene. Tampaknya Irene belum begitu mengetahui kalau Zahran sebenarnya telah menikah. Irene menganggap kalau Zahran menghilang dari pengawasan karena malah asyik dengan dunia geng motornya. Mama sayang kamu, kata Irene untuk terakhir sebelum ia beranjak lagi dari sana. Irene baru saja berada 5 menit dan kemudian kedatangannya hanya untuk memenuhi kebutuhan materi Zahran. Tanpa ia tahu kalau yang Zahran butuh bukan hanya sekedar itu. Bullshit. Rutuk Zahran. Dia tak percaya kalau Irene menyayanginya. Irene pergi dengan taksi dan meninggalkan Porcelain 718 hitam itu di depan bengkel. Zahran tak peduli. Zahran meletakkan kunci di atas etalase. Lagi pula, di mana Zahran bisa memarkir mobil seharga miliaran itu. Jangankan garasi. Gang rumahnya saja hanya cukup untuk 2 orang berpapasan saja. Shanum baru keluar dari dalam gang rumah. Ini adalah rutinitas wajib yang ia lakukan setiap jam makan siang tiba. Walaupun Shanum kecewa dengan Zahran, tapi dia tetap mengantarkan makanan siang untuk suaminya. Tapi di jalanan sedang ada segerombolan pantera yang sedang melakukan sidak. Di sini bro, kabarnya dia tinggal di daerah sini sekarang. Seru Jack pada kawan-kawannya termasuk pada Nares juga. Ini memang titik pas gue ngeroyok dia waktu itu, kata Nares. Sepertinya Pantera sedang mencari tahu tempat tinggal baru Zahran. Karena melamun dan tak fokus, Shanum sempat terserempet kawalan beranda pengangguran itu. Dan lagi-lagi Nares lah yang menyerempet Shanum. Shanum terjatuh. Shanum terjerembab di atas jalanan beraspal sehingga dirinya terluka. Kawan-kawan Nares malah melanjutkan perjalanan tak memperdulikan Shanum. Tapi justru Nares malah menghentikan perjalanan dan menoleh.
melihat gadis berhijab yang ia lihat kemarin telah menjadi korban keteledorannya. Oh, Shanu meringis, sekaligus ketakutan. Sial memang, di jalanan itu sedang sepi. Tak ada seorang pun yang bisa ia mintai tolong. Ketegangan semakin menjadi saat Nares turun dari motornya dan menghampiri. Itu kan cowok yang kemarin. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.